آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أشوفه بمنامي، يا غرامي، شوفه بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Oke ya, kayaknya kita dua dulu aja ya. Nanti insya Allah next kita sambung berikutnya ya, supaya voice-nya tidak kebanyakan. Karena tadi ada yang cerita juga ke aku kalau dia males buka voice note gitu ya. Makanya kalau video baru ditonton kemudian dihapus. Jadi tadi ada, paling nggak aku bisa dapat feedback kan sebenarnya berapa efektif. Tapi oke gitu ya, sebenarnya aku sedang melatih aku juga untuk seberapa kontrol aku saat bicara, seberapa kecepatan aku untuk berpikir dalam bicara. Itu juga sebenarnya salah satu training untuk jiwa kita ya, untuk diri kita ya. It's okay, aku nggak masalah mau berapapun yang dengar, nggak masalah. Yang dengar berarti alhamdulillah dia dapat manfaatnya, yang nggak dengar berarti memang belum ditakdirkan Allah untuk mendengarkannya. Itu aja sih, simple ya. Jadi kita bikin cara berpikir kita tuh semudah dan sederhana mungkin. Makin ribet cara berpikirnya, makin ruwet nanti urusannya ya. Jadi kita bikin yang mudah-mudah aja. Mudahnya gimana, gampangnya gimana gitu ya. Oke ya, jadi kesimpulannya malam ini surah Al-Baqarah 152-153 adalah kunci agar kita selalu diingat Allah adalah dengan cara selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Kalau tadi aku katakan ihfazillah yahfazka. Jadi kalau kita berlaku baik, Allah akan berlaku baik juga sama kita. Begitu juga sebenarnya otomatis cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan orang lain baik, maka perlakukan dong orang lain dengan baik gitu ya. Kan gampang gitu. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sesimpel itu gitu. Makanya apa? Allah bilang apa? Bukan berarti kok Allah hitung-hitungan banget kalau kamu ingat aku baru aku ingat kamu gitu ya. Itu kan hanya sebuah motivasi untuk kita gitu. Kalau kita pengen diingat Allah, begitulah etikanya gitu. Karena cinta itu salah satu cirinya dia selalu mengingat, selalu menyebut ya kan. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, aku cinta padamu ya Allah, terima kasih ya Allah, tapi zikrullah nggak pernah, baca Quran nggak pernah, apalagi sholatnya nggak pernah khusyuk, kemudian Al-Quran nggak pernah dibaca, nggak dipahami maknanya, nggak diamalkan isinya, nggak didakwahkan pada orang lain. Jadi kan dipertanyakan, ini cinta apa enggak sih gitu kan. Katanya cinta sama aku, tapi kok jarang nyebut surat cintaku ya kan, jarang ingat aku. Ketika ada masalah bukannya ingat aku tapi ingat temennya. Nah kan itu salah satu kan. Ketika ada masalah bukannya ingat aku tapi ingat suaminya. Kan itu kan jadi bentuk gitu. Sebenarnya seberapa tulus, seberapa benar sih cinta kita sama Allah. Karena di antara ciri orang yang jatuh cinta adalah dia selalu mengingat dan selalu menyebut-nyebut namanya gitu. Makanya salah satunya di sini dikatakan apa? Kalau kamu pengen diingat Allah, kan kalau udah diingat Allah otomatis pasti ditolong Allah, karena nama kita diingat terus kan. Coba deh kalau teman-teman ingat ya sama saudara, kayak tadi aku bilang, kita punya sesuatu pasti kalau ingat saudara kita, ingat buat si Anu gitu, pasti kita dikasih tanpa diminta, kita akan ngasih kan kepada orang yang kita ingat gitu. Begitu juga Allah, ketika kita diingat Allah, insya Allah semua urusan kita akan diurus Allah ya. Maka rumusnya kalau kamu pengen diurusin Allah ya ingat Allah. Tetap ujung-ujungnya ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Kemudian karakter baik berikutnya yang harus kita bangun, bagaimana kita supaya dekat dengan Allah adalah banyaklah bersyukur ya, karena Allah mencintai orang yang bersyukur.